Oke. Beberapa hal yang harus dicermati, yaitu yang pertama, memilih produk unggulan yang akan diproduksi atau dijual. Terdapat kendala dalam proses produksinya atau terdapat keterbatasan ruang untuk memajang. Jadi, oleh karena itu, pemilihan laba tertinggi ditentukan dengan membuat rasio laba kontribusi terhadap harga jualnya. Penentuan produk unggulan yang akan dipajang dihitung dengan cara seperti tabel 1.4. Di situ ada rumus pendapatan total sama dengan harga jual per unit dikali unit yang terjual. Biaya variabel total, biaya variabel per unit dikali unit yang terjual. Laba kontribusi, pendapatan dikurangi biaya variabel. Sedangkan presentasi laba kontribusi yaitu laba kontribusi dibagi pendapatan dikali 100%. Oke, di situ perhitungannya teman-teman bisa lihat tabel 1.4. Laba kontribusinya kalau kopi hitam 25%, cappuccino 20,8%, sari buah 23,9%, dan teh beraroma 21,35%. Dari perhitungan tersebut, sebentar. Dari perhitungan tersebut bisa diketahui bahwa persentase laba kontribusi tertinggi adalah si kopi hitam. Oleh karena itu, kopi hitam ini akan lebih banyak dipajang. Oke, jadi ini salah satu peran dari akuntansi manajemen. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah penetapan harga produk. Jadi nanti pada berikutnya, pada modul-modul berikutnya kita akan membahas mengenai penetapan harga produk. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Baiklah, sip. Kita lanjutkan sedikit lagi sebelum kita istirahat. Jadi, ini adalah perkembangan terkini akuntansi manajemen. Karena sekarang sudah terjadi persaingan global, maka perusahaan membutuhkan informasi cost produk yang akurat dan rinci agar dapat memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, dibutuhkan akuntansi manajemen yang bagus. Itu juga karena pertumbuhan industri jasa yang mendorong munculnya sistem manajemen biaya yang inovatif. Ada juga perkembangan teknologi informasi seperti ERP, itu Enterprise Resource Planning, yaitu sistem database tersentral yang menghubungkan seluruh bagian dalam organisasi dan memungkinkan akses real time dari berbagai fungsi organisasi. ERP ini memungkinkan manajer melakukan perbaikan efisiensi secara kontinu, baik di semua unit maupun di semua proses organisasi. Semacam itu. Kemudian ada personal komputer, ada online analytic program, ada DSS juga. Semua ini memfasilitasi pengambilan keputusan agar lebih cepat dan lebih akurat, semacam itu. Kemudian ada perkembangan teknologi pabrikasi. Nanti teman-teman bisa sambil baca-baca. Sini semua ada di modul. Di dalam perkembangan teknologi pabrikasi ada yang disebut theory of constraint, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang bertujuan untuk efisiensi pabrik. Begitu juga
just in time atau JIT, memproduksi sebanyak dan sesuai pesanan agar tidak ada kapasitas atau tidak ada produk yang digudangkan, biar tidak ada yang kita simpan di gudang. Misalnya ada pesanan 10, ya kita memproduksi 10, kita nggak akan memproduksi lebih dari itu agar tidak ada barang yang ada di gudang semacam itu. Kemudian ada CIM. Oh ya, di sini ada, kalau kita menggunakan just in time, ada beberapa pemborosan yang dapat dihindari. Yang pertama misalnya kelebihan produksi, karena kita memproduksi sesuai dengan pesanan. Kemudian kita bisa mengurangi adanya waktu menunggu, mengurangi transportasi, pemrosesan, tingkat persediaan barang, gerak, cacat produk, dan mungkin ada lain sebagainya kalau kita menggunakan just in time itu. Kemudian ada computer integrated manufacturing. Dia menggunakan teknologi berbasis mesin atau robot. Kemudian ada customer orientation. Di sini berorientasi kepada konsumen karena perkembangan teknologi informasi semacam itu. Kemudian target costing, pendekatan ini membutuhkan pengendalian sejak awal. Jadi dengan menggunakan target costing, perusahaan melakukan pengendalian sejak awal mengenai persiapan produksi, selama produksi sampai produknya didistribusikan kepada konsumen semacam itu. Kemudian ada ABM, Activity Based Management. Di sini semua aktivitas produksi secara teliti dan mengestimasi cost diidentifikasi secara teliti dan lebih akurat semacam itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di modul selanjutnya, modul-modul selanjutnya macam itu. Kemudian ada Total Quality Management. TQM ini bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan dan meniadakan pemborosan. Ada 3 aspek dalam TQM, yaitu counting, customer, dan culture. Di situ untuk counting, TQM membutuhkan alat, teknik, dan pelatihan untuk melakukan analisis, memahami dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kualitas. Kalau customer, kepuasan konsumen menjadi kepedulian bersama yang harus selalu diperhatikan. Sedangkan culture, budaya organisasi yang disosialisasikan dan ditanamkan pada semua komponen dalam perusahaan, adalah budaya yang mendukung terciptanya perbaikan kualitas yang kontinu. Oke. Jadi kalau menggalakkan TQM, kita atau perusahaan harus memenuhi 3 aspek tersebut: counting, customer, dan culture. Oke. Yap. Sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau gitu kita 10 menit break, istirahat ya. Kita bertemu lagi dalam 10 menit.